Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatan Al-Faruq dengan prodi 222 10 30 22. Di sini saya akan membuat video tugas untuk mata kuliah pengembangan sistem skala besar. Sini untuk tugasnya itu penggunaan Selenium. Apa sih yang saya gunakan untuk Selenium ini? Jadi saya menggunakan Selenium ini untuk pengecekan sebuah website kos, yaitu berupa Mamikos. Di sini website Mamikos ini berupa website yang memberikan informasi berupa kos-kos di daerah daerah besar seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian selain untuk pengecekan website juga, di sini saya sekaligus mengambil beberapa data seperti nama, harga, fasilitas, dan juga harga di kos tersebut. Oh, di sini saya juga menggunakan Selenium ini dengan menggunakan coding, bukan dengan menggunakan sebuah extension. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bisa langsung ke codingnya. Check it out. Baik, pertama-tama di sini mengimport beberapa library yang diperlukan untuk pengecekannya, yaitu Selenium, WebDriver, Chrome Service, Common Support UI, dan lain sebagainya. Untuk alurnya sendiri, pertama, di sini yang akan dilakukan oleh si Selenium adalah membuka halaman utama dari link Mamikos ini. Jadi halaman utamanya ini. Setelah dia halaman utamanya itu dimuat, dia akan scroll ke bawah untuk mencari sebuah area kos populer. Di mana setelah area kos populer ini ditemukan, dia akan mencari tombol lihat semua. Dilihat semua ini, setelah ditemukannya tombol lihat semua ini, kemudian dia akan mengklik tombol tersebut dan nanti akan menampilkan area-area kos populer. Misalnya, contohnya itu di Yogyakarta, area kos populernya misal ada di Jalan Kaliurang, mungkin di Seturan, Godean, Kasihan, Malioboro, Tugu, Jogja, dan lain sebagainya. Begitu pun misalnya juga di Bandung mungkin ada di Cibiru dan lain sebagainya. Di Jakarta mungkin ada di eh mungkin ada di Serpong, di Pik, ya kan, Jakpus, Jaksel, seperti itu. Setelah itu, misal di daerah Yogyakarta nih udah ditemukan area kos populer ya. Daerah Yogyakarta berupa Jalan Kaliurang, Seturan. Yang akan diklik pertama itu adalah berupa itu akan sesuai ya, sesuai dengan urutannya. Yang pertama mungkin adalah Jalan Kaliurang. Ya. Setelah diklik Jalan Kaliurang sendiri oleh si Selenium, dia akan memunculkan tab baru berupa halaman kos di daerah Kaliurang tersebut dan kemudian akan menampilkan kos-kos yang ada di Jalan Kaliurang tersebut. Setelah menampilkannya, kemudian si Selenium ini juga akan mengambil datanya berupa nama, harga, fasilitas, dan lokasi kos tersebut. Seperti itu untuk alurnya. Setelah setelah dia mengambil semua sampai selesai di kos-kos di Jalan Keliong tersebut, dia akan kembali lagi ke halaman area kos populer. Kemudian dia akan mengklik lagi area kos populer lainnya yang ada di daerah Yogyakarta. Misalnya di bawahnya itu ada Jalan Seturan. Dia akan memunculkan tab baru lagi dan di tab baru itu juga akan menampilkan daerah kos-kos di Jalan Seturan tersebut. Kemudian menampilkan kosnya, kemudian mengambil lagi data-data kos yang ada di Jalan Seturan tersebut. Kemudian dia akan balik lagi ke halaman area kos populer dan begitu seterusnya sampai dengan selesai. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mungkin untuk beberapa contoh saja saya akan menampilkannya hanya beberapa saja ya. Soalnya saya juga sudah mencoba semuanya dan itu berhasil ditemukan sekitar di 1.600-an data. Jadi kita mungkin akan mengget beberapa 100-200 data saja. Oke, untuk lebih lengkapnya let's go kita running. Kita stop. Dia ini. Let's go. Oke, kita langsung share karena di Zoom ini tidak itu ya.
Oke, seperti yang bisa dilihat di sini dia akan muncul di halaman menu kos utama, kemudian dia akan scroll ke bawah mencari area kos populer. Di sini sudah ada tombol lihat semua, harusnya di sebagian atas sedikit, kemudian dia akan mengklik tombol area kos populer tersebut. Seperti yang saya lihat di sini ada Cikos Jalan Kaliurang ya, Seturan, Malioboro dan lain sebagainya untuk daerah Yogyakarta. Kemudian dia akan mengklik Jalan Kaliurang ini. Seret, kita kan tidak mengklik tangan di sini ya, oke. Dia akan mengklik sendiri dan memunculkan tab baru di sini berupa Jalan Kaliurang tersebut. Kemudian di sini akan menampilkan beberapa kos di daerah Kaliurang tersebut. Seperti yang dilihat di sini ada namanya, kemudian lokasi, fasilitas, dan juga harga. Di sini kita akan mengambil ini tersebut. Kemudian dia akan mengambil beberapa data sampai dengan selesai. Nanti dia akan kembali lagi ke sini. Terus dia akan balik. Nah, dia akan cepat sekali ya. Dia akan balik langsung ke Jalan Seturan. Seperti yang dilakukan pada daerah Jalan Kaliurang sebelumnya. Dia juga akan mengambil nama, lokasi, fasilitas, dan juga harga per bulannya. Seperti itu terus. Nah, tadi bisa dilihat di sini sangat cepat sekali. Dia kembali lagi ke halaman ini, kemudian dia mengklik di daerah populer-populer tersebut tadi. Seperti yang pertama tadi ada di Jalan Kaliurang, kemudian Seturan, sekarang ada di kos dekat Malioboro. Seperti namanya, setelah ini selesai dia akan balik lagi dan dia akan mengambil di bawahnya lagi. Oke, kita lihat apa nanti setelah ini di daerah Sleman. Oke, ini loading apa sih? Pengecekan dan pengambilan data ini akan membutuhkan sangat lama karena datanya sangat banyak sekali. Jadi mungkin kita membutuhkan waktu, aduh, ketar, membutuhkan waktu beberapa jam mungkin. Jadi mungkin kita akan meng-cut di sini saja untuk prosesnya. Kita akan meng-cut di sini untuk prosesnya ya, oke. Oke, seperti itu. Oke, kita akan balik ke kodenya lagi. Kita akan mengecek hasil dari pengambilan data tersebut. Maaf. Untuk setelah dilakukan proses tersebut, data yang akan diambil akan disimpan di mana sih? Data yang akan diambil, data yang sudah diambil akan disimpan di CSV berupa namanya ini cost underscore data. Bisa kita cek di sini. Wow, ternyata berhasil. Di sini kita mengambil beberapa data seperti nama, lokasi, harga, dan juga fasilitas. Di sini karena kita hanya mengambil 4 mungkin ya daerah yang ada di Yogyakarta. Jadi data yang terambil itu hanya di 60-an kos saja. Seperti itu. Ya, untuk penggunaan Selenium yang saya gunakan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.